Kawan-kawan, kita memperingati 1 Mei Hari Buruh bukan cuma sekedar sebagai seremonial. Peringatan 1 Mei adalah sebuah tradisi kita sebagai kelas buruh untuk melanjutkan perjuangan militan yang pernah dilakukan oleh gerakan kelas buruh di 200 tahun yang lalu. Kawan-kawan tahu, kawan-kawan yang masih bekerja, bahwa sejarah 1 Mei bukanlah hadiah yang diberikan oleh kekuasaan, oleh penguasa, oleh rezim. Lahirnya 1 Mei adalah lahir hasil dari perjuangan heroik kelas buruh 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu, kaum buruh memperjuangkan jam kerja. Dulu, 200 tahun yang lalu, kaum buruh dipaksa bekerja 12 jam, 16 jam dalam 1 hari, bahkan bisa lebih, karena tidak adanya aturan batasan waktu kerja. 200 tahun yang lalu, kaum buruh juga hanya diberikan upah, sekedar upah, hanya sekedar untuk makan, karena tidak ada aturan yang menetapkan tentang upah minimum. 200 tahun yang lalu, buruh juga dipaksa untuk bekerja dengan beban pekerjaan yang luar biasa, kerja paksa. 1-2 pekerjaan harus dilakukan oleh satu orang buruh. Itu adalah situasi 200 tahun yang lalu. Apakah situasi kaum buruh, kelas buruh di 200 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu berbeda, kawan-kawan? Apakah berbeda dengan keadaan kita hari ini? Keadaan dan situasi serta penghidupan kaum buruh Indonesia pada hari ini tidak ada yang berbeda, kawan-kawan. Mari kita sama-sama lihat, apakah buruh pada hari ini tidak ada yang bekerja lebih dari 10 jam? Apakah tidak ada buruh Indonesia yang bekerja lebih dari 12 jam? Apakah buruh hari ini sudah menerima upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak mereka, sesuai dengan kebutuhan pokok mereka dalam 1 bulan? Apakah situasi buruh hari ini ada atau tidak ada buruh yang menerima upah di bawah minimum? Itu situasinya. Mengapa situasi ini masih di era digitalisasi, di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0, masih terjadi perbudakan modern, masih terjadi namanya kerja paksa, masih terjadi yang namanya perampasan upah, masih terjadi yang namanya kerja panjang. Sama situasinya pada 200 tahun yang lalu. Itu karena penguasa, pemerintah menjadi pelayan bagi kapitalisme monopoli asing. Itu karena pemerintah menjadi kaki tangan untuk melayani kepentingan kapitalisme monopoli asing. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang dilakukan oleh kapitalisme monopoli asing? Kapitalisme monopoli asing memiliki kepentingan untuk terus bisa menghisap sebanyak-banyaknya tenaga buruh. Bagaimana buat buruh terus bisa diperas tenaganya, bekerja untuk menjadi robot, menjadi mesin, pencipta keuntungan bagi korporasi, pencipta keuntungan bagi kapitalis monopoli asing. Maka diciptakanlah kebijakan yang bisa melegalisasi perampasan upah, melegalisasi kerja yang lebih panjang, melegalisasi kerja lembur yang tidak perlu dibayar. Itu yang terjadi hari ini. Sebulan yang lalu kita sama-sama lihat, bahkan gedung ini pun di aksi kita terakhir sebelum Ramadan kita juga sampaikan
pada saat Ramadan. 7 Maret Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan satu peraturan menteri yang membolehkan, melegalkan perampasan terhadap upah buruh, pemotongan upah buruh sampai sebesar 25%. Luar biasa. Menteri, gubernur, pemerintah dan seluruh jajaran kabinetnya, presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, para DPR bahkan, mereka merasa sudah memberikan yang terbaik bagi rakyat. Mereka merasa bahwa mereka sudah bekerja keras dalam melayani rakyat. Mereka merasa sudah menampung aspirasi rakyat. Tapi yang mereka lakukan sebenarnya adalah melayani kepentingan korporat, melayani kepentingan kapitalisme monopoli asing. Jangan pernah lupakan, karena ketika negara dalam keadaan krisis, ketika industri tergoncang, buruh yang akan selalu menjadi korban. Mereka tidak berani mengambil kebijakan memotong upah dan gaji mereka. Pernah dalam sejarah Indonesia, pemerintah mengeluarkan ada satu peraturan yang memotong gaji para pejabatnya. Pernah tidak? Mengapa hasilnya upah buruh yang selalu dipotong? Itulah yang terjadi. Dan situasi yang kita hadapi hari ini, situasi dan penghidupan yang dihadapi oleh kaum buruh hari ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh kaum buruh 200 tahun yang lalu. Maka dengan begitu kawan-kawan, jika 200 tahun yang lalu kaum buruh begitu gegap gempita dan heroik berjuang untuk kehormatan mereka, berjuang untuk hak-hak ekonomi, hak-hak demokrasi mereka, mengapa kita tidak? Bukankah dibilang kelas buruh adalah kelas yang termaju, kelas buruh adalah kelas yang disiplin? Karena produksi kemudian melatih dan mengajarkan buruh untuk lebih disiplin. Jika kita sebagai kelas yang termaju, jika kita bahkan diwariskan oleh sejarah sebagai pemimpin pembebasan, maka kita harus bisa menunjukkan tauladan itu bukan? Undang-undang Cipta Kerja masih menjadi momok yang sangat menakutkan. Dan itu tidak akan mungkin bisa sirna. Undang-undang Cipta Kerja yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tidak akan pernah bisa dicabut meski sebesar apapun kita berdoa dan wirid. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak berikhtiar untuk melawan dan menolak itu, kawan-kawan. Terus kampanyekan perlawanan dan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Perpu Cipta Kerja, kawan-kawan. Sama seperti yang diwariskan oleh para pejuang-pejuang buruh 200 tahun yang lalu. Karena 8 jam kerja, upah minimum bukanlah hadiah dari rejim penguasa. Jangan berpikir bahwa itu adalah hadiah. Itu kemurahan hati rezim, kemurahan hati dari Orde Baru, kemurahan hati dari Soekarno, kemurahan hati dari Gus Dur, ataupun juga kemurahan hati Jokowi. Bukan. Tapi itu adalah hasil buah dari perjuangan heroik kaum buruh. Kita yang sekarang, kawan-kawan, yang mewarisi perjuangan itu. Maka tetaplah berjuang, tetaplah teguh dalam perjuangan. Undang-undang Cipta Kerja, seperti saya bilang, tetap menjadi momok yang harus terus dilawan. Hari ini, meski dalam barisan yang kecil, tapi kita menunjukkan satu bukti bahwa kita, gerakan buruh yang hadir dan lahir di era sekarang ini, tetap mengingat perjuangan besar yang telah dilakukan oleh gerakan buruh, kaum buruh 200 tahun yang lalu. Ini adalah bentuk penghormatan kita. Ini adalah bentuk komitmen kita untuk terus melanjutkan tradisi perlawanan dan perjuangan yang telah mereka lakukan 200 tahun yang lalu.
di pabrik, di daerah-daerah, kawan-kawan, teruslah mengorganisasikan diri, teruslah mengkonsolidasikan diri, melakukan perlawanan-perlawanan yang kecil, melakukan perjuangan dan perlawanan di tingkatan pabrik untuk kesejahteraan di tingkat pabrik, minimal mengurangi tingkatan penindasan dan pengisapan yang dilakukan oleh pengusaha secara langsung di dalam pabrik. Di nasional, kita melawan dan berjuang terhadap kebijakan-kebijakan yang anti terhadap buruh, anti terhadap rakyat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja adalah akan masalah, karena seluruh peraturan turunannya kemudian akan melahirkan aturan-aturan yang tidak berpihak kepada buruh, seperti Permenaker nomor 5 tahun 2023, peraturan pemerintah tentang pengupahan, aturan-aturan, karena ada undang-undang Cipta Kerjanya yang terus digunakan oleh rezim ini untuk membuat ada aturan-aturan untuk bisa menjadi alat, menjadi legitimasi buat mereka untuk bisa menghisap tenaga buruh, merampas upah buruh dengan berbagai skema dan juga modus operandi yang dilakukan oleh pemerintah maupun industri ataupun pengusaha. Untuk itu kawan-kawan, saya atas nama GSBI sekali lagi mengucapkan selamat Hari Buruh dan juga selamat 1 tahun untuk Aliansi Aksi Sejuta Buruh. 1 tahun sudah aliansi kita kawan-kawan. Semoga tetap solid, semoga tetap dalam satu barisan, dalam satu perlawanan, terutama yang terdekat adalah melawan Undang-Undang Cipta Kerja sampai Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.